Hai guys, apa kabar? Kembali di channel Fun Fact Corner, di mana kita akan membahas fakta-fakta unik yang ada di dunia. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu fakta miris yang ada di Indonesia, yaitu mengapa kita malu menolak tapi suka mengeluh di belakang. Nah, kalian pasti pernah ngerasa nggak enakan buat nolak permintaan orang lain kan? Entah itu temen yang minjem uang, keluarga yang minta bantuan, atau bahkan kolega yang ngasih tugas tambahan. Tapi setelah kita bilang iya, kita malah ngeluh di belakang, ngerasa kesel dan ngerasa dimanfaatin. Nah, fenomena ini sering disebut dengan sungkan. Rasa sungkan atau malu buat nolak permintaan orang lain. Oke, di video ini kita bakal bahas kenapa kita sering terjebak dalam gaya hidup sungkan, apa dampaknya buat mental kita, dan gimana caranya supaya kita bisa lebih tegas tanpa merasa bersalah. Jadi, tonton sampai habis ya. Pertama, kita harus paham dulu apa itu sungkan. Nah, sungkan adalah rasa malu atau nggak enakan buat menolak permintaan orang lain. Ini adalah fenomena yang sangat umum di masyarakat kita, terutama di Indonesia yang punya budaya kolektivisme dan tinggi rasa hormat. Tapi, kenapa sih kita bisa punya rasa sungkan ini? Salah satu alasannya adalah takut dianggap nggak baik atau nggak sopan. Kita khawatir kalau kita nolak, orang lain bakal ngerasa tersinggung atau marah. Selain itu, ada juga takut kehilangan hubungan sosial. Kita nggak mau dianggap egois atau nggak peduli sama orang lain. Nah, masalahnya kalau kita terus-terusan bilang iya padahal nggak sanggup, ini bisa bikin kita stres dan kesal sendiri. Ujung-ujungnya kita malah ngeluh di belakang, yang bisa merusak hubungan juga. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam dari sisi psikologi. Kenapa sih kita bisa sampai punya rasa sungkan yang berlebihan? Yang pertama, ada kebutuhan akan penerimaan sosial. Sebagai makhluk sosial, kita punya kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Kalau kita nolak permintaan, kita takut bakal dianggap nggak baik atau nggak peduli. Yang kedua, ada rasa takut konflik. Kita nggak mau bikin orang lain marah atau kecewa. Jadi kita milih untuk bilang iya meskipun sebenarnya nggak sanggup. Ini seringkali terjadi karena kita nggak terbiasa buat berkomunikasi secara asertif. Yang ketiga, ada pengaruh budaya loh. Nah, di budaya kita, terutama di Indonesia, nilai-nilai seperti gotong royong dan menghormati orang lain sangat dijunjung tinggi. Ini bikin kita cenderung nggak enakan buat nolak permintaan, bahkan kalau itu merugikan diri kita sendiri. Terakhir, ada rasa bersalah yang berlebihan. Kita sering ngerasa bersalah kalau nolak permintaan, meskipun sebenarnya kita punya hak untuk berkata tidak. Ini bikin kita terjebak dalam lingkaran yang gak sehat. Lalu, apa sih dampaknya kalau kita terus-terusan terjebak dalam gaya hidup sungkan? Yang pertama, pasti kesehatan mental kita bisa terganggu. Terlalu sering bilang iya padahal nggak sanggup bikin kita ngerasa stres, kesel, dan bahkan burnout. Yang kedua, hubungan kita sama orang lain bisa rusak. Kalau terus-terusan ngeluh di belakang, ini bisa bikin orang lain ngerasa dikhianati atau nggak dihargai. Padahal kalau dari awal kita jujur, mungkin hubungan itu bisa lebih sehat. Ketiga, kita kehilangan waktu dan energi buat hal-hal yang tidak penting untuk kita. Terlalu fokus buat memenuhi permintaan orang lain bikin kita nggak punya waktu buat diri sendiri atau hal-hal yang benar-benar kita prioritaskan. Nah, ini semua adalah dampak serius yang nggak bisa kita anggap remeh.
Jadi gimana caranya supaya kita nggak terjebak dalam gaya hidup sungkan? Yang pertama, belajar buat bilang tidak dengan sopan. Kita bisa bilang, maaf aku nggak bisa kali ini, atau aku lagi sibuk nih, mungkin lain waktu ya. Ini mungkin bikin kita terlihat egois, tapi justru menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan energi kita sendiri. Kedua, latih komunikasi asertif. Jangan takut buat menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita dengan jelas dan tegas. Ini bisa bikin hubungan kita sama orang lain jadi lebih sehat. Ketiga, ingatlah bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kita terus-terusan bilang iya, kita malah nggak bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang lain. Terakhir, jangan takut buat minta bantuan. Kalau kita ngerasa kesulitan buat bilang tidak, kita bisa minta dukungan dari teman atau keluarga buat belajar lebih tegas. Nah, itu dia guys beberapa tips buat lepas dari gaya hidup sungkan. Semoga setelah menonton video ini kita semua bisa lebih tegas dan gak takut bilang tidak. Gimana menurutmu? Apakah budaya sungkan ini bagus atau malah berkebalikannya? Tulis di kolom komentar ya, serta jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.